Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman soleh-soleha. Pada video kali ini Bu Erni akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 4, yaitu pada tema 1 indahnya kebersamaan dan subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan bidang pantul atau benda. Gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Peristiwa ini sama seperti ketika kita lempar bola ke dinding. Tapi tidak semua gelombang bunyi akan dipantulkan. Ada juga gelombang bunyi yang diserap. Banyak sedikitnya gelombang bunyi yang dipantulkan atau diserap tergantung pada keras atau lunaknya permukaan bidang pantul. Macam-macam bunyi pantul, dua macam, yaitu gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas dan lengkap setelah bunyi asli. Pantul terdengar jelas karena antara bunyi pantul dan bunyi asli tidak saling mengganggu, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke dinding pemantul. Misalkan ketika kita berteriak di gua, lembah, atau perbukitan yang jaraknya jauh dan permukaannya keras serta rapat. Manfaatnya ialah untuk digunakan saat mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui posisi ikan di laut. Nah, itu adalah gema. Gema akan terjadi akibat jauhnya jarak antara sumber bunyi dengan dinding. Nah, sedangkan gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Gaung biasanya terjadi pada gedung pertunjukan, gedung pertemuan, bioskop, dan studio rekaman. Nah, pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan oleh manusia ya teman-teman. Salah satunya yaitu tadi untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi benda-benda di bawah laut, mendeteksi kerusakan pada struktur logam, mengukur ketebalan logam, dan melihat detak jantung, serta membantu proses USG atau ultrasonografi. Ya, teman-teman. Selanjutnya adalah penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi terjadi jika sumber bunyi mengeluarkan bunyi, lalu mengenai dinding berpermukaan lunak sehingga bunyi dapat diserap. Permukaan dinding yang lunaknya seperti karpet, goni, kertas, kain busa, dan wol bersifat menyerap getaran bunyi. Misalnya dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan lunak supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Baik, itu saja penjelasan dari Bu Erni tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi teman soleh-soleha. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.